Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Manajemen Mutu Halal B. Di sini kami akan mempelajari statistika, yaitu mean, median, dan modus. Di sini kami akan mempelajari 3. Yang pertama, tentang statistika, pengertian mean, median, modus. Yang ketiga, menjelaskan pembagian data mengenai mean, median, dan modus. Next. Nah, apa itu statistika? Nah, statistika adalah ilmu tentang bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Next. Nah, statistika bukan cuma angka rumit dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering pakai statistika tanpa sadar. Nah, hari ini kita bakal bahas mean, median, dan modus dengan cara yang simpel dan gampang dipahami. Oke, mean. Mean adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Nilainya yaitu jumlah dari semua data dibagi oleh banyaknya data. Jadi secara umum, mean dalam statistika terbagi menjadi 2 jenis, yaitu mean data tunggal, yang kedua mean data kelompok. Nah, sekarang kita yang satu, yaitu mean data tunggal. Mean data tunggal adalah nilai rata-rata dari data yang ditampilkan satu persatu. Di sini ada contoh. Diketahui nilai matematika di mahasiswa adalah 75, 80, 85, 70, 90. Nah, di sini ada rumus. Mean sama dengan X1 tambah X2 titik-titik ditambah XN per N. Nah, keterangannya ada nih, X yang ada ini, yang ada lambang di atasnya itu adalah mean, dan XN adalah data ke N. N yaitu banyaknya data. Jadi caranya itu adalah mean sama dengan 70 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 90 per 5. Nah, kenapa bagi 5? Karena ada jumlah nilai siswa itu 5. Jadi dibagi 5. Jadi dibagi 5, yang yang di atas yaitu 400 dibagi 5, jadi sama dengan 80. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita pindah ke mean data kelompok. Mean data kelompok digunakan pada data yang disajikan dalam bentuk interval dan frekuensi. Nah, di sini ada tabel. Nilainya ada 60, 64, 65, 69, 70, 74, 75, 79. Terus ada titik tengah yang lambangnya tuh XI. Ada nilainya tuh 62, 67, 72, 77. Ada frekuensi yang lambangnya tuh F 2, 3, 4, 1. Nah, XI.FI itu adalah jumlah hasil kali frekuensi dan titik tengah. Nih ada nilai-nilainya, ada 124, 201, 288, 77. Nah, di sini kita ada rumusnya. Mean sama dengan jumlah hasil kali frekuensi dan titik tengah dibagi jumlah seluruh frekuensi. Nah, caranya gampang banget teman-teman. Mean sama dengan jumlah hasil kali frekuensi dan titik tengah tinggal dibagi sama jumlah seluruh frekuensi. Teman-teman, tuh tinggal bagi doang. Yang 690 dibagi 10.
Nah, dari mana 690 dari X, Y, titik F yang di dalam tabel ya teman-teman. Yang 10 dari mana? Dari frekuensi teman-teman. Sama dalam tabel juga. Tinggal dibagi kedua itu sama dengan 69. Mungkin itu teman-teman. Nah, baik teman-teman, selanjutnya itu ada median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Untuk mencari median, data harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, secara umum, median dalam statistika terbagi menjadi dua jenis, yaitu median data tunggal dan median data berkelompok. Nah, median itu sebenarnya nilai tengah dari sebuah kumpulan data. Jadi, kalau semuanya data diurutkan dari yang paling kecil sampai terbesar, median adalah angka yang ada di posisi tengah. Kenapa median penting? Karena median bisa menunjukkan nilai tengah sebenarnya tanpa terlalu dipengaruhi angka yang terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, di sini ada median data tunggal. Median data tunggal adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan dari yang kecil dari yang terbesar atau sebaliknya. Median data tunggal terbagi menjadi dua, yaitu median data tunggal dengan jumlah data ganjil dan median data tunggal dengan jumlah data genap. Nah, di sini ada contoh soal dari median data tunggal dengan jumlah data ganjil. Rumusnya itu N tambah 1 dibagi 2. Nah, di sini langkah yang pertama, urutkan dari data yang sebenarnya sudah diurutkan dari yang terkecil, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Dan jumlah dari keseluruhan datanya itu ada 5. Dijawab N1 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan N-nya itu jumlah datanya itu 5 dan N1 tambah 1 dibagi 2. 5 ditambah 1 yaitu hasilnya 6 dibagi 2, hasil 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi median data ketiga yaitu 30. Nah, sekarang median data tunggal dengan jumlah data genap. Rumusnya itu N1 ditambah N2 dibagi 2. Di sini ada contoh soalnya. Ada data ke-10, 20, 30, dan 40. Dan dari jumlah data keseluruhannya itu ada 4. Dijawab dengan median N1 tambah 2 dibagi 2. N1-nya itu 20 dan N2-nya itu 30 dibagi 2. 20 ditambah 30 dibagi 2 hasilnya itu 25. Jadi median datanya itu adalah 25. Nah, lalu di sini ada median data berkelompok. Median data berkelompok adalah nilai tengah dari data yang disajikan bentuk interval kelas dan frekuensi. Dengan keterangan rumusnya itu median sama dengan TB. TB itu tepi bawah kelas median ditambah P panjang kelas, N-nya itu jumlah frekuensi seluruh data, F-nya itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F-nya itu frekuensi kelas median. Nah, selanjutnya itu median data kelompok. Nah, bagian ini biasanya yang paling bingung, padahal konsepnya sama, mencari nilai tengah. Bedanya itu datanya sudah dalam bentuk interval kelas, jadi kita tidak bisa lihat langsung angka tengahnya. Nah, di sini kita mencari mediannya dulu. N-nya itu 18 dari sini. Dari mana hasil 18 itu? Yaitu dari hasil 2 tambah 5 yaitu 7
7 ditambah 8 itu 15. 15 tambah 3 itu 18. Jadi hasilnya 18 dibagi 2 sama dengan 9. Nah, jadi 9 itu berada di data 80 dan 89 di antara ini. Jadi kita mencari tepi bawah kelas. 80 dari situ dikurangi 0,5 sama dengan 79,5. Nah, kita mencari N, yaitu jumlah frekuensi sekolah data itu tadi 18. P-nya itu, panjang kelasnya itu 60 dikurangi 70 sama dengan 10. Dari mana 70 dan 60 itu? Dari sini. Itu panjang kelasnya itu ada 10. Nah, kalau ada frekuensi kumulatif sebelum median kelas itu 7. Nah, dari sini. Lalu frekuensi kelas median itu 8 dari frekuensi ini. Ya. Jadi kita masukkan ke dalam rumus. Median sama dengan TB tambah P dalam kurung N dibagi 2 dikurangi F dibagi F. PB-nya itu 79,5 ditambah 10, panjang kelasnya itu 10 kurangi dalam kurung 18 dibagi 2 dikurangi 7 dibagi 8. 79,5 ditambah 10, nah, 9 dibagi 2 itu hasilnya 9 dikurangi 7 dibagi 8 sama dengan 79,5 ditambah 10, 9 dikurangi 7 yaitu hasilnya 2 dibagi 8 sama dengan 79,5 ditambah 10, 2 dibagi 8 hasilnya 0,25 sama dengan 79,5 ditambah 10 dikali 0,25 hasilnya 1,25. Jadi kita tambahkan 79,5 ditambah 1,25 hasilnya 80,75. Baik teman-teman, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang modus. Modus adalah nilai dengan frekuensi yang paling banyak. Dengan kata lain merupakan nilai yang sering muncul. Secara umum, modus dalam statistika terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada modus data tunggal, yang kedua ada modus data kelompok. Lanjut. Yang pertama ada modus data tunggal. Modus data tunggal adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Rumusnya yaitu modus sama dengan data dengan frekuensi terbanyak. Contohnya ada data di sini angka 2, 3, 4, 4, 5, 6, dan 4. Hitung modus dari data tersebut. Kita hitung frekuensi tiap data. Angka 2 munculnya sebanyak 1 kali. Angka 3 munculnya sebanyak 1 kali. Lalu angka 4 muncul 3 kali. Dan angka 5 muncul 1 kali. Lalu yang angka 6 munculnya juga 1 kali. Karena angka 4 muncul paling banyak sebanyak 3 kali, maka modus ditemukan di angka 4. Lanjut. Yang kedua ada modus data kelompok. Modus data kelompok adalah
nilai yang paling sering muncul pada data yang disajikan dalam kelas. Modus diperoleh dari kelas dengan frekuensi terbesar. Rumusnya yaitu modus sama dengan TB ditambah P dalam kurung D1 dibagi D1 tambah 2. TB yaitu tepi bawah kelas median. P-nya yaitu panjang kelas, D1-nya yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Di sini ada contoh soalnya. Rumusnya yaitu modus TB tambah P dalam kurung D1 dibagi D2 tambah D dibagi D1 tambah D2. Di sini kita cari dulu angka yang paling banyak muncul ada di nilai 80 sampai 89. Kita masukin ke TB, rumus TB. BB-nya yaitu 80 lalu dikurangi 0,5, jadi hasilnya 79,5. Lalu kita cari P-nya yaitu dari panjang kelas. Yaitu 60 dikurangi 70, jadi hasilnya 10. Kita masukkan ke dalam rumus. Lalu selanjutnya di sini ada D1. D1 yaitu angka sebelum frekuensi tersebut. Tadi kan frekuensinya di angka 8. Jadi angka sebelumnya yaitu di angka 5. Nah, kita masukin ke sini. Jadi 8 dikurangi 5 3. Lalu D2-nya yaitu angka setelah frekuensi median tersebut, modus tersebut. Jadi angka sesudah frekuensi modus tersebut yaitu 3. Jadi 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Kita masukkan ke dalam rumus. TB-nya yaitu 79,5 ditambah P-nya yaitu 10 dalam kurung D1-nya 3 dibagi D1 tambah D2 berarti 3 ditambah 5. Jadi sama dengan 79 ditambah 10. Lalu dalam kurung 3 dibagi 8. Jadi kita hitung dulu yang ada di dalam kurung yaitu 3 dibagi 8. Hasilnya yaitu 0,375. Lalu di sini 0,75 dikali dulu dengan angka 10. Jadi hasilnya 3,75. Jadi hasil terakhirnya yaitu 79 ditambah 3,75 yaitu 83,25. Jadi hasil modus dari data kelompok tersebut yaitu 83,25. Cherry blossoms blooming in the mountain